kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, Ya, intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi ter-up-to-date dan menarik seputar Mahfud MD yang ditunjuk jadi PLT Menkominfo. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika. Adapun Mahfud MD resmi menggantikan Johnny G. Plate yang resmi menjadi tersangka dugaan korupsi Tower BTS Kominfo. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai memberikan keterangan persnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat 19 Mei 2023. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan jika semua pihak harus menghormati proses hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G yang menjerat nama Johnny G. Plate. Namun saat ditanya soal intervensi politik terkait dengan kasus yang menimpa menteri dari Partai Nasdem itu, Jokowi tidak memberikan komentar. Presiden hanya menegaskan bahwa Kejaksaan Agung sudah profesional dalam menangani kasus ini. ya kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, Ya, intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, ada isu Pak Hake jadi Menkominfo bagaimana Pak? Hah? Kenapa juga tetap memanggil? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Penggantiannya dapat Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, soal intervensi politik dalam kasus penanganan korupsi bagaimana Pak? Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD bakal terus mengawal dan mencermati proses hukum terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Menurutnya, penetapan tersangka terhadap Johnny Plate telah sesuai dengan hukum. Sebab kata Mahfud, penetapan tersangka terhadap Johnny sudah memiliki cukup bukti. Ia mengatakan apabila tidak memiliki dua alat bukti yang cukup, maka Kejagung tak bisa menetapkan Johnny sebagai tersangka. Justru kata Mahfud, apabila penanganan kasus tersebut ditunda karena alasan kondusivitas politik, maka akan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi membeberkan peran Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kuntadi mengatakan penetapan status tersangka Johnny Plate usai pihaknya menemukan sejumlah bukti terkait dengan kasus dugaan penyediaan menara Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Berdasarkan pertimbangan itulah,
Penyidik kemudian memutuskan untuk menetapkan Plate sebagai tersangka. Plate dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor. Plate langsung ditahan di rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Tahun 2000 baru itu 2021 ya, diperpanjang sampai Maret 2023, katanya diperpanjang, lalu memang ada barang 985. Jadi ya masih 985 tiang. Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Nah, tiang itu dijajah dengan satelit oleh BPKP. Nah, ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu ya, tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. Artinya mangkrak ya Pak? Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar 1, sekian triliun, tapi kemudian BPKP turun tangan, diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup dan sebagainya itu, nah itu yang kemudian dijadikan alasan. Mari kita berpikir positif saja, ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang ya sudah, kalau memang 2 alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya di pengadilan. Kalau penetapannya karena momen waktunya ini lagi gencar-gencarnya manuver politik dari partai politik juga begitu Pak. Itu makanya akhirnya ada penilaian sedemikian. Ya terserah, itu kan penilaianmu. Kalau saya katakan dari prinsip hukum tidak boleh hukum itu ditunda-tunda hanya karena pertimbangan politik orang. Kalau mau politik ya seperti itu, seperti kamu menilai ya ini sedang dicari, tapi yang lain ini mumpung sedang dicari gini. Jadi tidak usah didengarkan mumpung atau karena hukumnya seperti apa gitu apa. Karena mungkin kamu bilang ini Pak sedang gencar politik, ini berarti politisasi. Tapi yang lain Pak ini mumpung sedang gencar politik, jangan ditunda kan gitu. Nah kita tidak dengarkan itu, tapi dengarkan hukum. Ya. PLT Menkominfo udah ada namanya Pak. Ya udah pasti lah. Dia PPATK, kemudian BPKP, bukti percakapan, bukti perintah dan sebagainya. Nanti akan dibuka di pengadilan. Itu aja lah. PLT Menkominfo sudah ada namanya Pak. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News di Tribun Lampung bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk tersaksikan tayangan informatif dan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.